Hai semuanya, selamat datang di podcast Suara Rakyat bersama saya, Maya Johnson. Oke, hari ini topiknya berat tapi seru banget menurut saya. Fenomena 17+8 tuntutan rakyat di Indonesia. Kalau kalian baru dengar, angka 17+8 itu bukan cuma soal matematika sederhana ya. Angka ini punya makna simbolis yang dalam banget. 17 tuh merujuk ke 17 Agustus. Emangnya apa yang istimewa? Ya, Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu tambah angka 8 yang jadi simbol pembagian tuntutan gerakan ini ke dua kerangka waktu. 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang. Dua-duanya dikemas jadi strategi. Yang 17 itu kayak checklist harus selesai minggu ini. Sedangkan 8 itu kayak resolusi tahun depan. Harus beres sebelum 31 Agustus 2026. Menarik sih gimana angka keramat digunakan buat satukan suara masyarakat dari berbagai arah. Tapi gerakan ini nggak muncul tiba-tiba dong. Ia lahir justru di tengah krisis. Politik, ekonomi, sosial, pokoknya semuanya tumpuk jadi satu. Saya suka ingat, waktu di Amerika juga ada momen-momen kayak gini. Kayak saat Black Lives Matter dulu. Simbol sederhana, entah itu angka atau warna bendera, tiba-tiba bisa menyatukan banyak kepala. Di Indonesia, angka 17+8 ini seperti jadi kode. Bikin masyarakat merasa, gini loh, suara kita gabungan, bukan 1-2 orang doang. Menurut saya, kekuatannya tuh di narasi. Dari netizen sampai serikat buruh, semua merasa punya tempat. Nah, mungkin itu kenapa gaungnya bisa segencar sekarang. Sebelum semuanya jadi hashtag 17+8 trending, Indonesia memang lagi panas banget. Bayangin, gaji pejabat, terutama anggota DPR, naiknya fantastis, tunjangannya banyak. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok juga malah melonjak, sementara PHK massal. Itu tuh kayak dua sisi koin yang beda banget. Ini beneran bikin masyarakat ngerasa dihimpit dari atas dan bawah. Dan jangan lupa soal kekerasan aparat. Kasus Afan Kurniawan, seorang ojol yang tewas di tengah intensifikasi pengamanan, itu viral banget. Memang, saya baca dari beberapa sumber. Kasus Afan makin tebalin tuntutan supaya perlindungan sipil dan penegakan hukum segera direformasi. Menyedihkan sih, kalau sampai nyawa jadi taruhan cuma karena turun ke jalan. Nah, saya suka mikir, kenapa sih isu-isu DPR dan aparat negara gampang banget picu keresahan? Mungkin karena masyarakat udah capek lihat ketidakseimbangan. Tuntutan transparansi, akuntabilitas, itu udah kayak lagu lama, tapi masih relevan banget. Saya juga rasa tekanan itu makin keras waktu rakyat lihat penguasa hidup nyaman, tapi buruh dan rakyat kecil makin susah. Saya nggak bilang pejabat nggak boleh hidup enak ya, tapi aduh, masa iya di tengah krisis malah nambah tunjangan megah? Oke, saya agak ranting nih, tapi memang begitulah suasana yang membara sebelum meledak jadi gerakan kolektif. Sekarang, yuk kita kulik inti gerakannya, tuntutan-tuntutan itu sendiri. Buat jangka pendek, ada 17 tuntutan besar. Dan waktunya sempit banget, harus kelar sebelum 5 September 2025. Yang paling disorot, tuntutan ke Presiden. Tarik TNI dari pengamanan sipil, stop kriminalisasi demonstran, dan bentuk tim investigasi independen buat kasus-kasus kayak Afan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban kekerasan lainnya. Ke DPR, jangan nambah gaji, batalkan fasilitas ekstra, dan seluruh belanja harus transparan. Pokoknya kayak laporan keuangan rumah tangga deh, jelas lihat untung ruginya. Nah, buat partai politik, tuntutannya juga tegas. Pecat kader DPR yang bengal, buka posisi partai supaya benar-benar pro rakyat plus dorong dialog publik. Ke polisi, mereka diminta lepaskan semua demonstran yang ditahan, hentikan kekerasan, serta proses hukum harus transparan. TNI juga diminta balik ke barak saja, nggak ikut ngurus sipil.
Untuk Kementerian Ekonomi, ada sorotan ke upah layak, bukan cuma buruh, tapi juga guru, nakes, ojek online, semua yang selama ini sering kurang dihargai. Termasuk juga bagaimana harus ada dialog beneran sama serikat pekerja, bukan sekedar formalitas doang. Lanjut ke 8 reformasi jangka panjang. Targetnya sebelum 31 Agustus 2026. Reformasi DPR tuh dicita-citakan harus total, mulai dari audit independen hingga hapus pensiun seumur hidup dan fasilitas istimewa. Partai politik juga dituntut transparansi soal keuangan. Eksekutif wajib diawasi ketat, serta harus ada rencana perpajakan yang lebih adil supaya pajak nggak nambah beban rakyat. Perampasan aset koruptor wajib diatur dalam undang-undang. KPK harus makin independen. Reformasi Polri biar lebih profesional. Dan, nah ini sering jadi sorotan juga, TNI kembali fokus ke militer murni, nggak terlibat urusan sipil lagi. Komnas HAM pun harus diperkuat. Plus, semua kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, kayak UU Cipta Kerja, harus dievaluasi dan diperbaiki, utamanya terkait perlindungan masyarakat adat dan lingkungan. Saya kagum banget lihat gimana serikat buruh dan mahasiswa sekarang bisa bangun aliansi yang kuat. Ini nggak jauh beda ya sama sejarah gerakan rakyat di banyak negara lain, kayak di Prancis, Amerika Latin, bahkan gerakan civil rights movement di US dulu. Bukan perkara 1-2 orang heroik, tapi soal solidaritas lintas sektor. Dan saya rasa itu yang lagi dihidupkan 17+8 sekarang. Oke, itu dulu buat episode kali ini. Kalau kalian punya cerita atau opini soal tuntutan rakyat, drop komentar atau DM ke podcast ini. Minggu depan, kita bakal lanjut diskusi lebih dalam tentang strategi gerakan rakyat dan tantangan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.